Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, hari ini saya Dr. Windayani akan menyampaikan tentang kajian Ramadan yang berjudul Ramadan Reset dari FOMO ke Taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini adalah pintu masuk paling jernih untuk memahami Ramadan sebagai riset besar. Bukan sekedar perubahan jadwal makan, melainkan perubahan perilaku dalam orientasi hidup. Dalam dunia yang ritmenya serba cepat, kita sering merasa tertinggal bila tidak ikut arus. Itulah FOMO, yaitu fear of missing out. Takut ketinggalan informasi, tren, peluang, pengakuan, bahkan momen yang dipamerkan oleh orang lain. Ramadan datang seperti tombol restart yang menata ulang prioritas dari kejar-kejaran dengan validasi eksternal menuju keteguhan internal bernama takwa. Takwa bukan sekedar rasa takut, tetapi kesadaran sadar penuh bahwa Allah melihat, menilai, dan mengarahkan hidup. Kesadaran ini yang membuat manusia tidak mudah digerakkan oleh keramaian semu, tidak mudah dikendalikan oleh timeline, dan tidak mudah menjadi budak perbandingan sosial. FOMO pada dasarnya adalah gejala psikologis sekaligus kultural. Ia lahir dari budaya kompetisi simbolik. Siapa yang lebih dulu tahu, lebih dulu hadir, lebih dulu punya, lebih dulu viral. Ketika manusia menilai diri lewat pantulan layar, ia cenderung mengalami kegelisahan identitas. Apakah hidupku cukup menarik? Apakah hidupku masih relevan? Apakah aku kalah? Di titik ini, FOMO tidak netral. Ia bisa merusak ketenangan, memicu iri, menumbuhkan ria halus, dan menciptakan kebutuhan semu yang tak pernah selesai. Banyak orang terlihat sibuk, tetapi sebenarnya sedang cemas. Terlihat terkoneksi, tetapi sebenarnya kesepian. Terlihat produktif, tetapi ternyata kelelahan batin. Dalam kerangka spiritual, FOMO adalah bentuk keterikatan hati pada selain Allah. Hati terlalu ramai oleh apa kata orang dan apa yang sedang ramai, sehingga ruang untuk zikir dan tafakur mengecil. Ramadan hadir untuk membongkar pola ini dengan cara yang sangat sederhana namun radikal. Menahan diri dari yang halal sekalipun agar jiwa belajar berkata cukup dan tenang. Secara ilmiah, ekonomi digital bekerja dengan logika atensi. Perhatian kita adalah mata uang yang diperebutkan. Notifikasi, rekomendasi algoritmik, tren singkat, dan konten yang memantik emosi adalah mekanisme yang membuat manusia terus menoleh, terus mengecek, terus terhubung, namun sering tanpa tujuan. Di balik layar, ada siklus stimulasi dan ganjaran cepat. Kita mengejar rasa puas instan lewat like, komentar, dan pembaruan informasi. Tetapi kepuasan itu cepat menguap, sehingga kita mengulang lagi. Inilah bentuk kehausan yang tidak ditenangkan oleh air manapun selain makna. Ramadan, dalam perspektif pendidikan jiwa, adalah pelatihan menunda impuls, lapar, dan dahaga menjadi laboratorium. Untuk melatih kontrol diri, mengajari otak dan hati bahwa tidak semua dorongan harus dituruti, tidak semua rasa ingin harus dipenuhi. Jika biologis saja dilatih untuk ditata, maka dorongan sosial ingin terlihat. Di sinilah puasa menjadi sekolah bagi kebebasan batin. Namun, Ramadan Reset bukan sekedar menahan, melainkan mengalihkan, dan dari konsumsi menuju kontemplasi, dari keramaian menuju kejernihan, dari scrolling menuju sujud yang panjang.
Puasa menutup pintu-pintu kebiasaan yang membuat kita reaktif, lalu membuka ruang bagi kebiasaan yang membuat kita reflektif. Ketika jadwal makan berubah, sebenarnya jadwal kesadaran juga harus berubah. Kita diajak lebih peka terhadap waktu, lebih peka terhadap diri, dan lebih peka sesama. FOMO biasanya kita merasa waktu kurang, padahal yang seringkan waktunya, meningkatkan fokusnya. Ramadan mendidik fokus melalui ritme ibadah, sahur yang sunyi, tilawah yang teratur, sholat yang menjadi jeda, dan berbuka yang mengajarkan syukur. Bila dijalani dengan sadar, Ramadan merubah cara kita memaknai hari bukan lagi apa yang sedang tren, melainkan apa yang sedang Allah ajarkan kepadaku hari ini. Kunci pergeseran dari FOMO ke takwa adalah membangun kesadaran pengawasan atau muraqabah, menyadari bahwa nilai hidup tidak ditentukan oleh sorotan manusia, tetapi oleh pandangan Allah. Dalam kondisi FOMO, manusia mudah terjebak performatif, melakukan sesuatu agar terlihat, bukan agar bernilai. Dalam kondisi takwa, manusia bergerak karena benar, bukan karena ramai. Maka Ramadan adalah momentum merapikan niat. Mengapa saya bekerja? Mengapa saya belajar? Mengapa saya menolong? Mengapa saya membagikan sesuatu? Apakah ini untuk Allah atau untuk tepuk tangan? Latihan niat ini tidak abstrak, ia konkret dalam keputusan kecil. Menahan diri dari komentar yang menyakiti, menahan diri dari konten yang menodai pandangan, menahan diri dari membagikan kabar yang belum jelas, menahan diri dari pamer yang tak perlu. Ketakwaan tumbuh bukan hanya dari banyaknya aktivitas, tetapi dari kualitas kendali diri, kebersihan niat, dan kepekaan moral yang konsisten. Karena itu, Ramadan Reset juga relevan dibaca sebagai digital disiplin. Bukan berarti kita harus anti teknologi, tetapi teknologi harus menjadi alat, bukan tuan. Salah satu praktek yang sangat Ramadan adalah membatasi paparan nyamuk, buka media sosial, memperbaiki hening, mengganti waktu cek-cek menjadi atau muhasabah. Jika ada takut ketinggalan kabar manusia, maka takwa adalah takut tertinggal dari panggilan Allah. Kita bisa bertanya pada diri, berapa menit hari ini habis untuk hal yang tidak menambah iman? Berapa energi saya habis untuk membandingkan hidup, bukan untuk memperbaiki hidup? Berapa banyak sekat saya di ruang digital yang menjadi pahala, bukan beban? Ramadan mengajarkan bahwa yang paling berbahaya adalah bukan kehilangan sinyal, melainkan kehilangan arah. Dan arah itu adalah Allah. Yang mengundang manusia pulang ke pusat dirinya, hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan tindakan yang bermakna. Takwa tidak terhenti pada self-control, tapi berlanjut pada self-giving, kebaikan yang melampaui diri. FOMO cenderung membuat manusia sibuk mengisi diri dengan hal-hal baru. Takwa membuat manusia sibuk memberi waktu, perhatian, maaf, bantuan, dan doa. Karena itu, Ramadan adalah bulan yang menyeimbangkan dimensi personal dan sosial. Salat dan sedekah, tilawah dan empati, iktikaf adalah kepedulian. Ketika lapar dirasakan, ketika malam dihidupkan, hati menjadi lembut. Di sini riset bermakna peradaban, masyarakat yang kuat bukan yang paling bising, tetapi yang paling beradab. Bukan yang paling banyak konten, tetapi yang paling banyak kebajikan. Bukan yang paling cepat viral, tetapi yang paling cepat menolong. Ramadan membentuk manusia beradab, berdisiplin, berempati, dan berprinsip, 3 pondasi penting bagi peradaban yang sehat. Pada akhirnya, narasi fear of missing out ke takwa adalah ajakan untuk mengubah sumber ketenangan. FOMO mencari ketenangan dari kepastian bahwa kita tidak tertinggal.
Takwa menemukan ketenangan dari keyakinan bahwa Allah tidak meninggalkan. FOMO membuat kita mengejar yang ramai, takwa membuat kita mengejar yang benar. Maka mari menutup Ramadan Reset ini dengan komitmen batin, menjadikan puasa bukan sekedar ritual taruh tahunan, tetapi metode pembaruan diri. Kita boleh tetap hidup di era digital, tetapi dengan hati yang tidak digital, hati yang hidup, yang peka, yang terarah. Jadikan Ramadan sebagai momen menata ulang, kurangi kebisingan, tambah kejernihan, kurangi pamer, tambah syukur, kurangi reaksi, tambah refleksi, kurangi mengejar manusia, tambah mendekat pada Allah. Jika Ramadan berhasil memindahkan pusat hidup kita dari apa yang dipikirkan menjadi apa yang Allah ridhoi, maka riset itu nyata dan takwa bukan hanya tema ceramah, tetapi menjadi cara hidup. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.